Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman subscriber semuanya. Semoga di kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, murah rezeki, dan tentunya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, di depan saya ini ada motor Honda Beat ESP New atau keluaran terbaru tahun 2022 ya. Jadi permasalahan di motor ini yaitu pertama, olinya itu keluar di areal pelek sini ya teman-teman, atau di areal muroda. Ya itu ya, bisa terlihat dengan jelas. Tuh, olinya keluar teman-teman. Nah, kemudian dia ada rembesan juga di bagian eh, sekitaran areal pelek ya, atau areal di bawah gearbox atau di atas seling rem. Nah, itu ya teman-teman, bisa terlihat dengan jelas. Terdapat rembesan di bagian roda belakang. Nah, oke. Kira-kira penyebabnya di mana? Mari kita langsung saja buka ya teman-teman. Pertama, kita buka dahulu baut knalpotnya. Karena kita akan melepas knalpotnya dahulu ya teman-teman. Oke. Pertama kita lepas baut 10 yang menempel di mesin, dan juga baut 14 yang menempel di crankcase, dan juga ada baut 12 yang menempel di bagian mesin tengah ini teman-teman. Kita lepas semua. Nah, selanjutnya kita lepas muroda ya teman-teman menggunakan kunci 22. Nah, ini kita langsung saja lepas murnya. Kita putar-putar rodanya ya sampai terlepas murnya. Nah, itu menggunakan kunci 22. Itu terlihat jelas ya teman-teman, terdapat bercak oli di sekitaran pelek atau di sekitaran muroda. Nah, jangan lupa kita kendorkan ya agar roda bisa terlepas dengan mudah. Nah, oke ya. Nah, roda sudah terlepas, kita lepas juga bagian kampasnya teman-teman. Nah, itu bagian dalam banyak sekali olinya itu ya. Nah, itu ya, bisa terlihat jelas. Oke, selanjutnya kita tap untuk oli gearboxnya ya. Karena ini oli gearboxnya pasti sudah berkurang. Nah, itu ya teman-teman. Tinggal sedikit. Menggunakan kunci T12, kita lepas baut tapan yang paling bawah, dan juga kita kendorkan juga untuk baut yang atas. Nah, kemudian kita lepas untuk baut engkolnya teman-teman, yaitu menggunakan kunci 12 ring. Dan jangan lupa kita lepas juga untuk baut L-nya ini ya, ada 3 biji. Oke, setelah lepas kita cabut tutupnya ya ini ya, atau tameng dari as engkolnya ini. Karena kita akan mencabut baut bak engkolnya teman-teman. Nah, selanjutnya kita lepas baut 8 ya di areal pinggiran bak engkolnya ini ya teman-teman. Nah, itu ya, di sekelilingnya ini kita lepas semua baut 8 menggunakan kunci 8, dan juga kita menggunakan kunci impact ya teman-teman agar lebih cepat dalam membuka baut. Nah, untuk baut yang menahan seling remnya juga kita lepas ya teman-teman, karena kita akan membuka bak engkolnya. Oke, baut semua sudah terlepas. Dan saatnya kita ketok saja menggunakan palu seperti ini ya. Nah, itu ya, sudah terlepas bak engkolnya teman-teman. Dan juga kita akan melepas mur puli belakang, yaitu menggunakan kunci shock 19. Nah, jadi seperti ini ya. Oke. Wah, kotornya sampai rontok tuh teman-teman. Kita cabut pulinya, dan juga kita cabut panbelnya. Itu bisa terlihat, kita cek juga panbelnya teman-teman. Sepertinya sedikit ada keretakan ya. Nanti akan kita sampaikan ke konsumen ya. Oke, kita selanjutnya kita bersihkan dahulu ya untuk areal yang kotor tadi ini. Karena kita akan melepas bautnya agar nanti kotoran tidak masuk ke dalam ruangan gearbox. Nah, selanjutnya
kita lepas dahulu sensor RPM ya, menggunakan kunci L. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Dan juga kita cabut sensornya. Nah, dari soketannya ini ya. Sangat mudah sekali. Selanjutnya kita lepas baut pengikat crankcase gearbox ini ya. Menggunakan kunci 10. Kurang lebih ada 7 baut ya teman-teman yang akan kita lepas. Yaitu baut 10. Nah, selanjutnya kita lepas kawat remnya. Oke, jadi seperti ini. Kemudian kita lepas crankcase gearboxnya. Crankcase gearbox sudah terlepas seperti ini ya teman-teman. Kita cari tahu sumber permasalahannya ada di sebelah mana. Oke, ini ya terlihat dengan jelas gearbox sudah terlepas. Nah, ini teman-teman. Tuh, di dalam ruangan kampas ini terdapat oli. Ternyata ini teman-teman, sealnya itu bocor atau sealnya itu rusak. Wah, ini sepertinya sealnya terbalik ini karena ini bekas pernah dibongkar nih teman-teman. Nah, itu ya. Ini sudah kita bersihkan. Bisa kita lihat dengan jelas ini saat pemasangan seal kemarin mungkin pernah dibongkar, dia terbalik teman-teman. Nah, ini akan kita ganti menggunakan seal roda yang baru ya, asli Honda itu teman-teman. Nah, jadi ini kita lepas dahulu ya. Nah, itu betulnya seperti ini teman-teman. Harusnya yang benar itu masangnya seperti ini. Nah, tapi itu terbalik seperti ini. Nah, terus fungsinya untuk apa? Tentu oli pasti akan keluar ya teman-teman. Karena yang bagus itu adalah pemasangan seperti ini. Karena dia akan menahan oli agar dia tidak keluar ke areal pelek atau ke areal kampas dan juga biar tidak keluar dari lubang pembuangannya itu ya teman-teman. Nah, jadi ini pemasangannya salah ini. Oke, kita ketok saja menggunakan kunci T seperti ini ya. Nah, dan itu sealnya sudah terlepas. Nah, ini ya teman-teman. Bisa kita lihat lagi. Lah, ternyata ini sealnya ada 2 dan pemasangannya juga pun salah. Wah, inilah. Wah, oke nggak apa-apa teman-teman. Nanti akan kita cabut juga ini ya seal yang bagian dalam. Jadi sealnya sudah dikasih 2 tapi tetap saja salah saat pemasangannya ya. Oke, kita langsung saja melepas bearing rodanya ya. Karena kita melepas seal yang bagian dalamnya tadi teman-teman. Yang harusnya dipasang 1 tapi ini dipasang 2. Oke. Nah, sekarang kita rakit kembali. Kita pasang kembali untuk bearing rodanya teman-teman, atau bearing as rodanya. Ini ya, kita ketok-ketok saja menggunakan palu sampai mentok ke bawah ya. Pelan-pelan ya teman-teman saat mengetoknya. Nah, kita menggunakan alat bantu yaitu menggunakan as shock. Kita ketok-ketok pelan-pelan sampai dia mentok ke bawah. Nah, oke. Bearing sudah mentok. Di posisinya sudah terpasang dengan pas. Nah, itu ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan memasang seal rodanya. Nah, ini perlu diingat ya teman-teman. Saat pemasangan seal roda yang benar-benar itu jadi seperti ini. Nah, itu ya. Tuh. Dia tidak mentok ke dalam karena di situ ada lubang pembuangan. Nah, jadi seperti ini. Jangan sampai terbalik. Kita ketok-ketok sampai rata dia ya. Oke. Mantap. Kita menggunakan tracker dengan seal yang lama ya teman-teman agar dia rata. Oke ya. Nah, jadi seperti ini ya, sudah terpasang dengan baik dan benar. Dijamin tidak akan bocor lagi. Oke teman-teman, mantap. Sekarang akan kita rakit kembali ya. Pasang kembali crankcase gearboxnya. Oke, selanjutnya kita pasang baut 10-nya, ada 7 biji ya. Nah, ini ya teman-teman. Kita kencangkan kembali semuanya. Baut 10 crankcase gearbox ada 7 biji. Kita kencangkan menggunakan kunci T10 ya teman-teman.
oke, sip. Oke, semua sudah kita kencangkan. Selanjutnya kita pasang puli belakang ya. Pasang juga rumah pulinya atau mangkok pulinya dan juga mur 19-nya. Dan jangan lupa kita kencangkan kembali menggunakan impact atau kunci shock 19. Sampai kencang ya teman-teman. Mantap. Kita tutup kembali bak engkolnya. Dan kita pasang juga baut 8-nya ya teman-teman. Kita kencangkan kembali baut 8-nya. Jangan lupa untuk yang bagian dalam kita kencangkan juga ya. Karena ini sering terjadi lupa saat pengencangan ya teman-teman. Nah ini untuk bagian pinggir-pinggirnya kita menggunakan kunci impact 8 ya. Mantap. Lanjut kita tutup kembali tameng as engkolnya. Dan kita kencangkan juga untuk baut L-nya 3 biji ya teman-teman. Oke, kita kencangkan itu. Sip, baut 3 biji L sudah kita kencangkan. Nah, selanjutnya kita pasang kembali engkolnya ya teman-teman. Nah, ini kita pasang kembali dan kita kencangkan juga untuk baut 12-nya. Sip, sudah kencang. Oke. Selanjutnya kita pasang kembali sensor RPM-nya ya, atau sensor kecepatannya. Dan jangan lupa kita kencangkan untuk baut L-nya ya teman-teman. Mantap. Selanjutnya kita pasang kampas remnya. Dan juga kita pasang kembali rodanya ya teman-teman. Jangan lupa kita kencangkan untuk mur rodanya ya, sampai kenceng. Nah, sip. Oke, mantap. Nah, selanjutnya kita pasang kembali untuk kawat remnya ya. Nah, kita ukur sesuai setelan. Mantap. Selanjutnya kita pasang oli gearbox ya teman-teman. Menggunakan oli gearbox asli Honda atau AHM. Nah, oke ya. Oke teman-teman, jadi sepertilah tadi cara mengatasi rembesan yang terdapat di areal gearbox ini ya teman-teman, atau di areal roda belakang. Caranya sangat mudah sekali, cukup kita ganti seal rodanya, dan perlu diingat jangan sampai terbalik cara pemasangannya ya teman-teman. Oke, semoga video singkat ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya, khususnya diri saya sendiri. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Bagi yang sudah menonton video ini, jangan lupa support kami dengan cara like, comment, subscribe, dan jangan lupa juga tekan lambang notifikasinya. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.